Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Operator Gembul, mengulas tugas operator sekolah dengan tuntas. Kabar gembira bagi guru honorer karena ada selembaran surat terlampir di sini ya. Bahwasannya mana itu surat terlampirnya ya? Ya, ketutup. Bahwasannya ada ini ya. Sebentar, saya cari terlebih dahulu filenya. Ini ya. Bahwasannya ada insentif ya. Insentif bagi guru dan tenaga kependidikan SMA, SMK, dan SKH. Nah, surat ini perihal pelaksanaan verifikasi data calon penerima insentif tahun 2021. Ya, yaitu Kepala Kantor Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan se-Provinsi Banten. Saya bacakan ya suratnya. Dalam rangka pelaksanaan program pemberian insentif bagi guru dan tenaga kependidikan SMA, SMK, dan SKH yang diselenggarakan oleh masyarakat, maka dengan ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten melalui bidang ketenagaan dan kelembagaan akan melaksanakan verifikasi data validasi data faktual calon penerima insentif tahun 2021. Sehubungan hal tersebut, agar menugaskan kepala sekolah swasta se-Provinsi Banten, ya, sasaran terlampir, jadwal terlampir, dan kriteria terlampir ya, yang di bawah, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Demikian surat ini disampaikan agar menjadi perhatian dan dilaksanakan. Di sini yang terlampir ya, jadwal pelaksanaan verifikasi data calon penerima insentif tahun 2021. Nah, sebelum membahas jadwal pelaksanaannya, ini informasi bagi guru-guru honorer yang ada di Banten khususnya. Jadi ada insentif ya. Jadi ada verifikasi guru mana sajakah yang berhak menerima insentif ini. Jadi ada kabar gembira. Nah, untuk jadwal pelaksanaan verifikasi calon penerima insentif tahun 2021 ini ya, kita bisa lihat ya, instansi ya, SMA, SMK, dan SKH yang ada di wilayah cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lebak. Nah, di sini dibagi-bagi ya daerahnya. Yang pertama daerah Lebak, yaitu tempatnya di Aula Kantor Cabang Dinas. Petugas verifikasinya di sini ada. Jabatan sebagai anggota yang akan dilaksanakan 24-25 Maret, ya, 24 sampai 25 Maret. Dan itu untuk SMA. Kemudian 26 Maret 2021 untuk SMK. Nah, untuk daerah Dinas Kependidikan Kebudayaan Pandeglang, ya, itu tempatnya di aula kantor cabang dinas setempat ya, itu di Pandeglang. Kemudian jadwalnya 24-25 untuk SMA, 26 Maret 2021 ya. Nah, di sini ada Seragon, ya, Seragon itu Serang Cilegon, jadwalnya sama ya. Kemudian Tangerang pun jadwalnya sama. Ini tugas-petugasnya dan tempatnya sama ya. Kita lihat kemudian Kota Tangerang dengan tempat yang sama, kemudian petugasnya, anggota dan pelaksanaannya sama. SMA 24-25 Maret, kemudian 26 Maret untuk SMK. Dan kemudian Tangerang Selatan ya. Ini petugasnya, kemudian pelaksanaannya di waktu yang sama. Ini adalah jadwal verifikasi. Nah, untuk persyaratannya kita bisa scroll ke bawah ya. Kriteria calon penerima bantuan insentif bagi pendidik SMK, SMA, dan SKH yang diselenggarakan oleh masyarakat tahun 2021. Adapun berkasnya yang harus dipenuhi atau harus ada yaitu surat pengantar nominatif ya. Surat pengantar nominatif usulan dari kepala sekolah yang diketahui oleh KCD, yaitu 2 set kopi ya. Harus kepala KCD. Nah, di sini kita harus garis bawahi harus kepala KCD. Kemudian
syarat yang kedua yaitu terdata dalam Dapodik yang cut off-nya tanggal 29 November 2020. Kemudian di print out info GTK ya. Jadi kita bisa masuk pada info GTK, kemudian melalui akun guru, kemudian kita print gitu. Untuk cara print out di info GTK akan saya buatkan tutorialnya bila membutuhkan. Kemudian guru non PNS yang sudah atau belum bersertifikat pendidikan surat pernyataan kepala sekolah ya, yaitu surat pernyataan dari kepala sekolah bahwasannya guru ini non PNS ataupun yang sudah bersertifikat pendidikan atau belum gitu ya. Yang keempat sama ya, itu 2 set kopi. Yang keempat surat keputusan pengangkatan dari sekolah atau yayasan. Kita bisa meminta surat keputusan ini ke kepala sekolah ya biasanya atau ke yayasan. Kemudian pendidikan atau ijazah S1 ya, yaitu ijazah terakhir dan nilai transkrip ya, atau transkrip nilai. Nah, ini untuk pendidik ya. Kalau untuk non pendidik itu tidak ada syarat ijazah S1, SMA pun bisa ya. Kemudian guru non PNS yang tidak mendapatkan honor dari APBD. Ini suratnya harus keluar dari kepala sekolah. Kemudian masa kerja minimal 1 tahun. Ya. Minimal 1 tahun kerja. Nah, surat ini dikeluarkan oleh keputusan yayasan atau kepala sekolah. Kemudian, nah ini banyak guru-guru yang terseleksi di sini ya. Minimal mengajar 12 jam. Ya, jadi minimal mengajar 12 jam. Surat ini keputusan beban mengajar yaitu yang dikeluarkan oleh kepala sekolah. Banyak guru-guru kita yang memang sudah 1 tahun namun belum memiliki 12 jam mengajar, berarti tidak memenuhi kriteria penerima bantuan insentif ini. Kemudian kita lanjut ke syarat berikutnya. Nah, memiliki dan belum memiliki nomor unik ya. Pendidik atau disebut juga NUPTK ya, dan tenaga kependidikan. Nah, surat ini dikeluarkan oleh pernyataan kepala sekolah dan kartu nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Oke, sama semuanya 2 set kopi. Kemudian fotokopi KTP ya, yang masih aktif dan kemudian buku rekening BJB yang aktif pula. Karena insentif ini akan masuk pada rekening penerima langsung ya. Kemudian fotokopi surat pendirian sekolah, fotokopi registrasi izin operasional sekolah, 2 set kopi ya. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan yang bekerja sekolah swasta bukan honor di sekolah negeri ya. Bukan honor di sekolah negeri, garis bawah nih ya. Nah, suratnya dikeluarkan oleh kepala sekolah. Kemudian syarat yang 14, surat pernyataan tidak menerima insentif ganda APBD dan APBN. Nah, ini. Jadi, untuk guru-guru yang sudah menerima APBD ataupun APBN, maka tidak berhak menerima insentif ini. Lanjutnya, guru yang mengajar di sekolah induk. Nah, gurunya pastikan mengajar di sekolah induk. Nah, ini sekolah suratnya dikeluarkan oleh kepala sekolah ya pernyataannya. Nah, ini catatan agar membawa berkas asli. Nah, berkas aslinya pun dibawa untuk jaga-jaga ya. Nah, seperti ini. Ini untuk pendidik ya. Kemudian ada kategori kedua yaitu bagi tenaga kependidikan atau non pendidik ya. Nah, berbeda dengan persyaratan non-pendidik atau tenaga kependidikan. Yang pertama, sama surat pengantar normatif dari KCD, kemudian terdata dalam Dapodik, terakhir 29 November 2020 dengan bukti memprint out info GTK, kemudian surat keputusan pengangkatan sekolah dari yayasan, keempat tenaga kependidikan non-PNS yang tidak mendapatkan honor APBD, sama ya. Masa kerja minimal 1 tahun, sama seperti yang tadi. Memiliki dan belum memiliki nomor unik, oke, sama. Kemudian fotokopi KTP yang masih aktif dan disertai rekening BJB yang aktif. Kemudian surat pendirian sekolah, fotokopi registrasi izin operasional sekolah, tenaga kependidikan yang bekerja di